kalau ingin tahu. Jadi klep buang itu seperti apa, hisap itu seperti apa, letaknya di mana. Yang bertanya juga ada ya sedulur-sedulurku ya. Klep bagian buang nekan tek, jatuhnya akan di top nomor 1. Untuk selanjutnya nomor 1 yang udah habis kita setel, dek, nekan buang, itu jatuhnya di klep nomor. Oke guys, itu adalah video cuplikan untuk mengenai cara ngepaskan top untuk setel Panther ini guys ya. Dan juga nanti akan saya tunjukkan berapa ukuran klepnya nanti setelah video edisi setel Traga ini dan juga edisi setel Panther. Setelah itu akan hadir video test drive. Nah setelah itu akan hadir video tutorial bagaimana cara setel klep untuk topnya dan juga ukuran setelan klepnya gitu guys ya. Dan juga saya di situ nanti akan ada siaran langsung penjelasan mengenai mesin yang sudah ngeplek dan juga mesin yang sudah ngobos. Di situ udah lengkap saya cerita. Tonton saja video sampai selesai, sampai akhir biar tidak gagal paham dan kehilangan cerita. Sebelum Anda berkomentar, simak dulu video sampai selesai biar jelas ya guys. Begitu. Info ini guys, Traga sudah mulai banyak yang mau spek cumi-cumi darat Traga guys ke Sadewa ya guys. Nah ya mantap jiwa itu guys, karena Sadewa itu aslinya masih baru-baru aja setel Traga, tapi sudah banyak orang yang cocok guys ya. Itu sini jos pokoknya. Itu seperti ada spring bednya guys. Kalau mesin itu respon cumi-cumi darat pasti ada spring bednya kalau ngegas ya guys. Del gitu guys. Info masih ini setelan yang kedua kalinya sudah mas, sudah dapat 5 bulan ya guys. Harus dilakukan setelan kedua kali kalau ingin speknya semakin bertambah ataupun suaranya menjadi lebih seperti macan. Kalau setelan pertama itu masih suara kucing hutan ya guys, ini menjadi suara si raja hutan, singa gitu ya. Gitu ya. Cara setel punyernya itu gimana Om Chris? Simak di video-video saya yang lainnya, sudah ada. Pokoknya kalau konten saya itu lengkap. Itu padahal noxelnya lemah nomor 4, tapi masih bisa teratasi. Yaitu fungsinya tune up, brush pump lemah, mesin ngobos, noxel lemah masih bisa kalau untuk lari. Kalau untuk asap kadang bisa kadang tidak ya guys, tergantung kondisi. Ini kalau ini untuk asap hanya putih awal keluar, nanti habis keluar asap putih awal tidak keluar lagi. Kalau tadi keluar terus putihnya guys, ini hanya di awal saja. Itu guys Panther yang tadi setel klep ya guys. Dut. Iya. Burung apa-apa udah mau loncat nih ya ini guys. Wah, apa beda ta Mas? Mantap. Beda Mas. Pas koplingnya jadi ragu-ragu, gas enteng kok guys, gak biasa nih lihat. Nih. Apa ini kodok-kodok ya? Boleh disikat tiganya, boleh dites monggo. Ntar lagi sepi sih rame guys. Nggak usah masuk 4 dulu, tes tiganya Mas. Ntar lagi Mas. Nah ini 3, jangan masuk 4 dulu, terus sikat masih ada, terus ngisi terus nih. Ini turbo guys lah. Apa? Gak jadi? Takut bos. Wes takut. Ini dorong guys, kayak ada turbo, dut gitu guys nih. Mumpung sepi, sikat.
Jangan langsung empat dulu, terus nih sama injak lagi, terus ada rasa turbo kan lo. Nyendal. Mantap ini baru mantap. Mantap ge. Oh nggih, tadi gak mau kayak gini, guys. Gak mau kayak gini katanya tadi nih. Loh, turbo, tanpa turbo rasa turbo. Rasa turbo, Bro. Rasa turbo. Dorong terus ini guys nih, ngeri cuma guys. Nah, ayo. Sip. Ini baru spek bensin nih. Langsung ke Mas Kris Sadewo saja. Makasih. Langsung. Aduh nih. Loh. Nih, Langsung. Diesel loncat ada putar sini. Nggak usah mikir-mikir, langsung bawa ke sini saja. Nggih, makasih. Nih, putar sini. Skip ya, guys. Putar baliknya ntar, guys. Lepas skip arah balik, guys. Cumi-cumi spek. Woi, rasa bensin. Pokoknya bisa ragu-ragu, guys. Gas enteng ya, masih. Jangan ragu, gas enteng. Gas enteng. Harus Gas adaptasi. enteng, mobil baru, guys. Mobil baru, guys. Nih ada diesel nyepit gini nih. Nih. Wah, Ya, Bos. nyepit loh. Mau nyoba banter jalannya rame. Mau nginjak, Bos. Nginjak takut, guys. Nah, nih loh, ayo. Disentuh dikit langsung mencolot nggih, Mas. Kalau tadi ya nggak mau turbo. Ngapain dipasangi turbo? Gak usah. Gak usah nggih, Mas. Gak usah. Udah kayak Panther turbo nih kok nih, Don. Nih. Disetel aja, Mas. Setel aja. Gasnya langsung double ganda 4 ini, guys. Ngerti gas ganda 4? Masuk 3 genjot dut terus dul. Nah, itu namanya ganda 4, guys. Nih. Bukan 4 PD. Ganda. Mantap. Just. Okay. Pokoknya gak sepanter. Ya serame aja desanya, guys. Nah, yang penting speed, guys, Mas. Speed. Yang penting sip. Nah, ini respon ininya penting nih loh. Nah, itunya, Des. Terus kayak gitu ala 300 ya nyampe. 190 nyampe, 3-nya positif, Des. Nyampe. Ini makasih banyak, Mas. Juga dibantu info-info barusan, Mas. Besok bisa disimak. Langsung bawa ke sini saja. Siap, mantap jiwa. Drive cumi-cumi. Raga, guys. Speed respon kodok, guys. Wah, ini tadi katanya belbel ini. Udah beda apa, Mas? Beda. Sekarang semi ini sih, guys. Belum. Masih mesin muda. Guys. Nah, nih nanti kedua kalinya tambah lebih cepat juga speedo, guys. Cepet naik, Mas. Cepet naik, Mas. Iya. Cepet ngisi katanya, guys. Padahal masih semi nih. Loh, kalau ke saya nih belum seberapa itu. 80-nya tenaga itu 100 tenaga kan 300, guys. Nah, tuh. Jalannya nih, guys. Mantap. Responsifnya itu penting, guys. Penting respon. Raga itu aslinya ngelelet, nggak mau dia kayak bekecot gitu, guys. Nggak mau kodok. Itu, guys. Tersana, Mas. Keep dulu, guys. Langsung 2 kuan, Mas. Langsung 2 sikat. Ya, ini 2. Kuat ya. Diesel deh. Cep. 3, guys. Tadinya udah mau ini, guys. 3 hari ini setelan klepnya duduk semakin jos pasti itu lah, guys. Hujan. Licin takut munyer. Teraga itu bahaya, gampang munyer, guys. Tanya di belakang enteng, bisa nyelip. Nanti kalau nyelip putar arah balik bahaya, guys. Bukan putar arah balik langsung ke sawah sana itu. Mantap, Mas yo. Mantap. Dos. Ini Masnya yang pelanggan lama, guys. Yang punya Grand Max dulu. Langsung info ganti teraga. Info, guys. Yang ingin bertanya, Om Kris, setel klep Panther 2,5, 2,3 itu sama ya, guys ya, setelan klepnya. Kalau saya tunjukkan ada yang nyetel Panther 30, 40 setelan puller. Ini 40.
Kalau memang dia itu spek atau responnya oke, tidak mungkin mobil ini ada di sini ya guys. Ini tak tunjukkan guys. Ya. Di sini nomornya 40 guys. Cuma LED-nya lupa ini guys. Tar dulu guys, saya hidupin guys. LED-nya sudah hidup ya guys. Itu kelihatan ya 40 ya. Nah, itu guys. Oke. Ini nomornya. Tak cabut. Nih guys. Ya, tuh. Di sini 40 guys. Ya. Nah, ini. Jadi nanti saya buat untuk yang in 0,20, yang E 0,25. Tapi Anda jika tidak bisa menyelaraskan dengan setelan blunya di basebom ya guys, seperti biasa di blunya sana, tidak bisa, biar dia itu setelan kelep sekian saya buat 0,20 dan 25 tidak bisa sejalan dengan di sana setelan, jangan, karena itu nanti kurang sip juga guys ya. Jadi saya main pakai yang umum aja. Yang umum itu 0,25 rata. Nah, ini ada di posisi nomor 1. Di sini nggak ada top ya, kalau Panther ya ada di dalam ya. Lagi ini bukan untuk bapak para montir yang pemula-pemula atau sedulur kita suka ngomong-ngomong mobil ya guys. Nomor 2, klep bagian buang nekan tek, jatuhnya akan di top nomor 1. Untuk selanjutnya nomor 1 yang udah habis kita setel, dek, nekan buang, itu jatuhnya di klep nomor 3. Kita setel sini ya, nomor 3. Habis kita setel nomor 3 langsung nekan jedek, itu berarti jatuhnya di nomor 4. Nomor 4 langsung yang bagian buang klep nekan dek, itu kita setel ke nomor 2. Nomor 2 jelek, yang klep buangnya udah jatuh ke sini lagi ya guys. Begitu caranya topnya. Yang nyetel yang bertanya sekalian Mas Kris buatin untuk cara ngepaskan topnya. Jadi top klep itu turun det, itu sudah jatuh di top ini ya. Jadi sebenarnya kita mau berawal nyetel dari top, dari klep nomor 1, berawal dari ini kita nyetel, berarti kita harus memandang klep buang nomor 2 ya, nomor buang tek, itu sudah jatuh di setelan sini. Setelah itu di sini ketiga, seperti yang dijelaskan tadi guys. Oke. Nah, jadi inti semua ini ukuran bisa kita samakan menggunakan 0,25 rata, tapi yang tidak bisa kita tiru ini loh guys, rasa tangan kita ini ya, gesek ininya ya, merasakan, main rasa. Beda di sana sudah beda rasa guys ya. Resep kita boleh sama, namun rasa tetap tidak akan sama ya, karena itu ada di rasa. Mesin juga harus gitu, karena kita kembali ke karakter mesin. Semua nyetel semua brasbom, sedulurku yang bertanya cara ini mas, cara itu gimana, kurang ini kurang gitu, tetap Anda yang tahu, karena Anda yang bersama mesin. Jika saya bersama mesin ya saya yang tahu ya, karena mesin ada di sana, saya di sini, tidak akan saya pernah tahu guys gimana cara setel yang maksimal. Oke, nanti kita simak hasilnya ini, karena ini juga kebetulan dari bapak ini masnya klepnya dirubah nih katanya Mas Kris. Nah, dibuat sekian. Oke, saya lupa, saya biasanya Panther itu jarang untuk nyetel klep, tak biarin apa adanya, bunyinya rata, gak ada kemeracak berisik, bisa biarin. Kecuali kalau ada suara berisik saya setel klepnya gitu guys, tapi jarang saya setel Panther itu klepnya. Untuk furnya pun juga jarang, ini pun tidak akan saya pur, ini mungkin saya pur akan diproses setelan kedua jika nanti hasilnya masih kurang gitu guys. Karena kenapa kok ada setelan kedua dan sekian, mesin itu harus dimomong ya guys, dimomong, ojo langsung diajar-ajar, waduh jebol mesinnya orang, wah kena Mas Kris, kena piye Mas Kris nyetel mesin terapas, melayune banter mesinnya terapas lah, kan tidak baik ya guys, gak baik. Lebih baik kita ngomong, mesin itu ibarat bayi ya guys ya, karena dia main bareng dalam halus itu guys. Lanjut nanti guys, simak terus. Di request kedua klep sudah setel ya. Tadi berawal dari nomor 1, urut seperti top yang sudah saya jelaskan. Nomor 4 buang sudah nekan, klepnya jatuh pada di nomor 2 ya guys, setelan terakhir. Ini ukurannya nih bisa disimak ya, 25 ada di klep buang. Klep buang itu yang lurus dari knalpot ya guys. Berawal dari sini ya, kalau mau ikuti pingin tahu klep buang dan isap itu yang mana, ini isap ya, nih yang lurus dengan knalpot ini berarti buang ya guys.
posisi manifold sini ada depan ya guys ya. Nih paling awal ya, nih awal lurus dengan klep ini ya guys. Kalau ingin tahu jadi klep buang itu seperti apa, hisap itu seperti apa, letaknya di mana, yang bertanya juga ada ya sedulur-sedulurku ya. Ya ini ujung manifold guys. Nih manifold intake ya guys, lurus dengan klep ini berarti ini hisap, yang lurus dengan knalpot ini berarti klep buang, dan semuanya ke belakang pasti bagian belakang punya bagian klep buang ya guys. Di situ sudah nomornya sudah ya, 0,25 dan ini 20 ya guys ya. Udah mantap hasilnya ini guys, yang sudah di setel klep juga sudah disesuaikan dengan setelan dospomnya ya guys, setelan plunyer. Cara setel plunyernya itu gimana Om Kris? Simak di video-video saya yang lainnya, sudah ada. Pokoknya kalau konten saya itu lengkap. Nih suaranya rata guys, tadi lupa kata video. Ini bunyi dinamo AC kuek gitu guys ya. Ini sudah spek tenaganya sudah ada pecah. Tadi itu suaranya pecah, bukan hanya suara langsam saja pecah, suara digas juga pecah guys. Gitu aja ya, tidak usah banyak-banyak. Siap mas, saya jawab di VT aja mas ya, biar bisa disimak juga kepada dulur kita yang lain. Mengenai ini, jika mesin masih dingin dinyalain bunyi tek apa krak gitu mas. Kalau bunyi krak gitu berarti setelan dospomnya terlalu fur, tidak seimbang dengan setelan plunyernya ya mas ya. Kalau bunyinya krak gitu, tapi kalau bunyinya tek itu pistonnya ataupun shakernya ngeplek, yang disebabkan karena boring sudah gentong mas ya, boringnya sudah gentong parah, dan rumah ataupun kedudukan per shaker yang ada di shakernya itu sudah dalam, jadi per shaker sudah kocak, akhirnya shaker gerak tek lah. Kenapa kok panas? Ketika mesin panas bunyi tek itu hilang atau berkurang, karena saat mesin panas piston sudah ngembang, jadi akan mengurangi durasi kocaknya gitu mas ya. Jadi tidak bisa bunyi tek gitu. Ditambah kompresi, karena diesel itu sifatnya ketika dia panas kompresi semakin tinggi, nah ketekan kompresi, jadi untuk gerakin tidak ada bisa udah mas. Mainnya piston stabil. Saat mesin dingin pasti mesin kalau diesel tuh agak gerenjal mas ya gitu. Nah ketika itu kalau ada piston kocak pasti tek lah. Ketika panas sudah piston juga ngembang sedikit, ditambah kompresi sudah semakin uapnya panas, jadi mainnya piston semakin del nggak sempat untuk gini mas ya. Begitu mas. Jadi kendalanya adalah shakernya ngeplek atau dari setelan dospomnya. Saya tidak bisa menjawab secara pastinya karena tidak mendengar secara langsung. Makanya sedulur-sedulur yang tanya itu mengenai inilah itulah, mengenai mobil diesel ya, saya jarang bisa menjawab karena mesin itu satu suara hanya dengan ketikan gini tek. Nah yang dimaksud itu yang bunyi gimana, yang pas itu yang dengar secara langsung dengan mesinnya. Maka saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau ini masnya ini mungkin kurang lebihnya itu. Jadi saya ada dua jawaban mas ya, antara shaker ngeplek atau setelan furnya atau dospomnya terlalu fur yang tidak sesuai dengan setel plunyer. Tergantung karakter suara. Suara ketikan dan suara asli itu beda. Kalau seperti penjelasan saya ini jelas sudah ya, tek atau krak sudah beda mas ya. Ketikan dan kata-kata itu sudah beda mas. Oke, monggo. Untuk mas ini udah betul, sip, mantap juga mas. Untuk yang lain aku masih kadang-kadang tidak paham. Oke, salam rahayu, sehat selalu mas. Siap mas menjawab pertanyaannya ya, mengenai mesin ngobos yang olinya belum berkurang, apakah bisa disetting tune up kodok balap gitu mas ya. Sangat bisa mas. Olinya berkurang sekaligus, perjalanan misal jarak jauh, misal Situbondo Surabaya, kelong 2 liter masih bisa di tune up gitu gitu mas. Asalkan mesinnya masih bisa hidup pasti bisa di tune up, namun hasilnya tidak bisa maksimal seperti kompresi yang masih normal gitu gitu mas. Tapi kalau lebih daripada sebelum itu sudah pasti bisa
Ngoten nggih Mas. Mengenai pertanyaan Mas ini sudah ada di VT tempo hari saya bahas mengenai sedulur kita yang bertanya tentang ini Mas nggih. Namun punya dia olinya sudah berkurang, mesinnya ngoposnya gitu. Ya Mas, ya makanya kalau untuk sedulur saya yang lain, sedulur kita yang lain, kalau nonton VT-nya Sadewa atau kontennya Sadewa, jangan hanya menonton satu video yang muncul saja. Dibuka saja nggih Mas ya di beranda, karena banyak yang bertanya, "Oh Mas, cara gini gimana, cara gitu gimana?" Padahal di konten video sudah banyak tutorial cara stylenya. Dan kadang bertanya juga mobil ini bisa tune up, mobil itu bisa tune up. Nah, padahal di konten video juga udah ada gitu ya. Jadi buka saja di berandanya. Di situ beranda saya sudah lengkap. Mobil apa aja saya tune up dan hasilnya gimana, bisa buat inspirasi ya Mas. Dan juga konten untuk tutorial cara stylenya sudah ada juga. Tapi videonya banyak. Cari sendiri ditelateni kalau videonya Sadewa itu ya. Nontonnya satu video itu durasinya sangat panjang. Tonton saja sampai selesai biar tidak kehilangan cerita ataupun kehilangan tutorial ataupun tidak gagal paham. Ngoten nggih Mas. Di dalam konten video pun juga sudah lengkap, ada alamat Google Map-nya, juga ada nomor HP. Namun di video yang lama belum ada alamat Google Map-nya ya. Stiker Google Map sudah ada di dalam video yang terbaru, sudah ada Mas. Nah, jadi nggak usah repot-repot, kalau punya Sadewa itu pasti lengkap. Cuma yang nonton saja lalai. Udah ditonton sih nanya, "Mas, alamatnya mana, nomor HP-nya mana?" Dan aduh, padahal sudah lengkap, cuma nontonnya keburu komentar, belum selesai nonton keburu komentar, tertutup deh layarnya. Ya sudah, tidak ada, kehilangan. Nggih, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan dari saya. Mohon maaf, saya itu orangnya apa adanya, kalau ngomong ceplos-ceplos. Ngoten nggih Mas. Salam rahayu, sehat selalu. Nggih, siap Mas. Buat VT lagi ceritanya nih Mas. Nggih Mas, untuk mesin ngobos buat jarak jauh apakah masih aman? Aman-aman aja Mas, asalkan sampean harus cek oli ketika jarak jauh, misal seperjalanan atau PP oli itu berkurang atau tidak, gitu nggih Mas. Jika berkurang PP misal entah setengah liter 1 liter, ya harus sampean serep olinya ditambah. Nah, jangan sampai telat di sana Mas. Kalau sampai telat oli, positif ngobosnya akan semakin parah. Satu kali aja telat oli kalau L300 pasti. Bukan telat sampai kering Mas G. Kalau kering pasti mesin cegat. Ini bukan. Oli masih ada, entah itu sisa 2 liter di dalam mesin, entah sisa 1 liter, lebih-lebih 1 liter tambah parah. Itu nggak boleh. Karena 2 liter itu kesedot mesin ke atas, di bawah udah nggak nutut untuk melumas komponen yang lain, karena jalur komponen banyak ya pompa oli itu, jalurnya di askruk, melakukan as, piston, ya banyak. Jadi untuk oli 2 liter itu nggak nutut, akhirnya bisa kering piston juga metalnya gitu nggih Mas. Jadi jangan sampai itu terjadi. Intinya ikhtiar, kalau satu perjalanan dia udah kelong setengah liter, ya di ketika itu sampean harus nambah pulangnya biar olinya tetap ada utuh itu Mas ya. Dan bisa dicek di level stick ya, ada di garis paling atas, garis paling atas itu sudah cukup. Nah, intinya ikhtiar jaga oli gitu Mas. Ditambah jika olinya berkurang, pasti aman, tidak akan ada kendala. Dan servis ganti filter oli harus tetap dirawat biar pemburu, kalau manusia pemburu darahnya itu biar lancar. Kalau mobil pemburu olinya biar lancar. Ngoten nggih Mas. Jadi jangan sampai telat ganti filter oli, biar awet, bisa terus kerja. Sat budal. Dadah Mas, salam rahayu.